Halo, salam bahagia semuanya. Om Swastiastu. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, untuk tema kita hari ini Kevin masukkan ke Balinese version ya. Berkaitan itu juga, Kevin dapat intuisi. Intuisinya itu Kevin dapat kata kuncinya adalah melekat. Nah, di balik kata melekat ini, apakah seseorang yang terhubung dengan kamu ini beneran melekat sama kamu atau tidak? Lalu apa sih penyebabnya sehingga dia bisa melekat kepada kamu? Dan apa sih yang dia rasakan tentang kemelekatan cintanya dia kepada sahabat bagian? Kita akan cek bersama-sama. Oke, seperti biasa sahabat bagian, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Kata kuncinya adalah melekat. Kevin akan tarik energinya dari diri dia yang melekat kepada kamu. Dan senternya adalah energi dari sahabat bagian ya. Maka dari itu sahabat bagian, coba untuk relax, tenang sejenak. Dan kita akan tarik bersama-sama energi seseorang yang memang mungkin melekat kepada sahabat bagian. Apa yang dia rasa dan kenapa dia bisa melekat sama kamu. Kita cek ya. Oke, Kevin pakai kartu-kartu Mancy card dulu untuk melihat energinya dia kepada sahabat bagian. Melekat, kemelekatan atau kelekatan. Kita tarik untuk energinya. Ini adalah energinya dia. Dengan kata kuncinya adalah melekat. Apakah dia melekat sama kamu? Dan apa yang dia rasa kepada sahabat kebahagiaan? Oke, sahabat bagian, sebelum ke pembacaan, Kevin masih promosi buku karya Kevin ini masih tersedia. Ada di link Shopee kolom deskripsi, atau mungkin juga sahabat bagian bisa DM langsung ke Instagramnya Kevin atau emailnya Kevin. Instagramnya ada di kolom deskripsi, emailnya juga ada di kolom deskripsi juga ya sahabat bagian. Bukunya PO atau pre-order dan pengemasannya itu sekitar 1 sampai dengan 3 hari ya sahabat bagian. Pengemasannya sekitar 1 sampai dengan 3 hari. Miliki buku pertama, Heart, yang bercerita tentang kekosongan hatinya setelah aku tinggalkan. Dan ini adalah bagian dari self love ya sahabat bagian. Dan pastinya sahabat bagian akan tahu apa yang akan terjadi pada diri dia di saat kamu sahabat bagian mengikuti arahannya Kevin di sini, agar karma itu berjalan dalam kekosongan hatinya dia. Eksklusif bukunya hardcover atau bagian covernya itu tebel ya, jadi nggak gampang meleot. Bukunya juga berwarna sahabat bagian, ada risalah suara hatinya, ada poin-poinnya, dan Kevin kemas dengan bahasa yang cukup sederhana. Ini adalah volume pertama, dan untuk volume keduanya ini limited edition banget karena nggak akan Kevin jual banyak juga. Jadi sahabat bagian, beruntunglah kalian yang sudah punya buku Connection. Buku Connection ini tentang ilmu, ini isinya daging semua. Menceritakan tentang sebuah pertemuan ikatan emosional dan takdir yang mempertemukan ikatan hubungan ini. Kamu dan dia selalu merasakan koneksi tak terbatas, dan bagaimana cara menciptakan sebuah koneksi hubungan dengan seseorang, bagaimana menciptakan sebuah telepati dalam hubungan seseorang, lalu 6 metode afirmasi untuk menciptakan koneksi. Bukunya juga sama, hardcover. Ini bukunya juga ilmu banget ya sahabat bagian, isinya daging semua, berwarna juga sahabat bagian. Yang Kevin gunakan juga bahasanya cukup sederhana, mudah dimengerti dan mudah dipahami. Bukunya Kevin yang Kevin tulis baru 2. Nanti kalian juga harus koleksi bukunya Kevin yang ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Oke, pemesanannya ada di link Shopee kolom deskripsi, atau mungkin juga
DM aja ke Instagramnya Kevin, ada di kolom deskripsi juga, atau Instagramnya ada di sini nih. Oke, kalian DM aja ke Kevin. Oke, kita langsung saja karena Kevin penasaran tentang energi kelekatan ini atau kemelekatan ini. Apakah dia melekat sama kamu? Kita tarik bersama-sama. Kita cek energinya adalah, oke, soal bagian kita ketemu kartu fisik nih. Kartunya adalah Nine of Diamond. Oke. Nine of Diamond di sini adalah energi fisik saat bagian. Kalau ada energi fisik, pasti kemelekatan itu hadir dan benar-benar terjadi ya, saat bagian. Dan energinya di sini adalah tentang kepercayaan pada diri dia sendiri, yang merasakan energinya kamu. Simbolnya adalah naga basuki. Oke, Kevin ngerasain saat bagian. Dia seseorang yang mungkin tadi kamu sempat menyebut namanya dia, atau mungkin juga orang yang kita bahas bersama-sama di sini. Ini memang melekat sama kamu. Kartunya Nine of Diamond. Diamond itu elemennya adalah tanah ya, saat bagian. Kalau elemen tanah sudah pasti secara fisik itu memang melekat, nggak bisa jauh dari kamu. Nggak bisa jauh dari kamu. Kalau dalam setelan kartu tarot, Nine of Diamond ini seperti kartu Nine of Pentacle, dimana energi Nine of Pentacle itu adalah sumber dari penerimaan. Artinya orang ini memang sudah menerima kamu masuk ke dalam hatinya, dan dia benar-benar menerima cinta kasih kamu, perjalanan kamu sama dia. Makanya orang ini melekat sama kamu. Dia punya rasa gak sih sama kamu? Punya, saat bagian. Karena di dalam kepercayaan diri dia mengatakan bahwa ya, aku memang percaya diri mencintai kamu, dengan apa yang aku rasakan, dengan apa yang aku terima saat ini dari kamu, dan aku memang butuh afeksi dari kamu. Ini adalah rasanya dia kepada saat bagian. Siapakah dia? Dia orang yang selalu berputar-putar dalam kehidupan kamu. Siapapun dia, saat bagian selalu berputar-putar dalam kehidupan kamu. Dan untuk saat ini, energinya dia adalah bertahan sakit, melepaskan kamu rumit. Makanya dia masih membutuhkan kamu. Terlebih elemen pertama kita adalah elemen tanah atau energi fisik. Kalau sudah masuk ke elemen tanah atau energi fisik, artinya dia nggak sanggup untuk ninggalin kamu. Sifat dari elemen tanah itu adalah tetap ya, saat bagian. Jadi energi perasaannya dia kepada kamu, kemelekatannya ini sifatnya adalah tetap. Oke, kita tarik untuk energi yang selanjutnya. Ada apa? Oke, saat bagian, kartunya adalah Four of Club atau 4 keriting. Saat bagian, orang ini tuh bisa nyaman sama kamu ya, ngerasain bisa nyaman sama kamu sehingga dia melekat sama kamu. Rest from action, beristirahat dari tindakan. Ini kalimat oracle-nya ya, rest from action. Oke, kayaknya Kevin kalau ngomong bahasa Inggris nggak cocok ya, belibet ya. Kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Ya, Kevin ngerasain ya, saat bagian, orang ini tuh bisa ngerasa nyaman di samping kamu. Four of Club atau Four of 4 keriting ini memiliki makna tentang sisi kenyamanannya dia secara mental. Secara mental, kamu sudah mempengaruhi orang ini. Secara pikiran, dia nyaman sama kamu. Karena dia kalau udah sama kamu nggak ngerasa terbebani. Mungkin dia yang terlalu banyak memberikan beban sama kamu, sehingga kamu yang kepikiran terus. Energinya dia ke kamu ini nyaman. Mungkin kamu memenuhi segala bentuk emosionalnya dia, segala bentuk kebutuhannya dia, sehingga apa? Dia ngerasanya ke kamu nyaman. Rest from actionnya di sini, dia kayak ngerasa bahwa ya kalau ada kamu mah enak, semuanya bisa terpenuhi. Disayang, iya aku disayang sama kamu. Dicintai, iya aku dicintai sama kamu. Kurang apa lagi? Sehingga karena kamu memberikan afeksi sama dia, kamu memberikan suguhan kepada diri dia, akhirnya apa? Dia nyaman sama kamu. Nah, tanda-tanda secara psikologis ya, kemelekatan itu atau kelekatan ya, atau kemelekatan itu, tanda-tandanya adalah nyaman. Tandanya nyaman. Dia udah terlanjur nyaman sama kamu, akhirnya melekat saut bagian. Namun perlu diingatkan, ini juga berbahaya. Yang namanya ngejalin sebuah hubungan bukan hanya mencari sebuah kenyamanan saja, tapi carilah sebuah hubungan untuk bisa sama-sama tumbuh. Syukur pisan bisa tumbuh ke ranah cinta secara spiritual.
Sedangkan dia ada energi fisik di kartu rest from actionnya di sini juga ngerasanya aman sama kamu, nyaman sama kamu. Ya udah, ini masuk ke zona nyamannya dia ke kamu. Ini masuk ke zona nyamannya. Makanya terkadang kalau ada sebuah penolakan, ini kalau dia egonya besar, kalau orangnya nggak dewasa, bisa nyusahin kamu. Tapi Kevin harap nggak nyusahin ya. Mudah-mudahan sama-sama dewasa. Walaupun umurnya sudah tua, tapi yang Kevin harapkan secara psikologis umurnya juga sudah mapan, sudah dewasa. Kan umur manusia kan ada dua, umur fisik sama umur psikologis. Mudah-mudahan dia umur psikologisnya juga dewasa dan tua ya, soal bagian. Sehingga nggak cuma ngerasa aman dan nyaman doang sama kamu. Sehingga kemelekatan ini bukan sesuatu yang bermasalah. Apakah kita boleh melekat dalam cinta? Boleh, kalau kita bisa ngerasain kemelekatan itu sebagai kebutuhan cinta kita tanpa ada sesuatu hal yang negatif. Caranya bagaimana? Yuk tumbuh bersama-sama. Kenapa kayak gitu? Ya karena kita masih berada di dunia fisik, di dunia manusia. Kecuali kita sudah kembali kepada Sang Yang Widi ya. Pasti udah cintanya bentuknya udah beda lagi, bukan lagi fisik lagi yang dirasa. Sedangkan orang ini kayak ngerasa aman sama kamu, nyaman sama kamu, melekat. Oke. Ini elemennya adalah udara ya. Klub ini elemennya adalah udara. Ada elemen tanah, ada elemen udara. Elemen udara itu berkaitan dari pikiran, kenyamanan, pola pikir, informasi, dan juga komunikasi. Oke, kita tarik untuk energi yang selanjutnya. Kartu yang selanjutnya adalah Two of Heart. Kan bener kan cinta? Dia punya perasaan nggak sama kamu? Punya, sangat bagian. Kartunya adalah Two of Heart. Two of Heart ini sama dengan di setelan kartu tarot itu namanya adalah Two of Cup. Itu tentang kartu koneksi atau kartu cinta. Dan di sini Kevin melihat dia punya perasaan nggak sama kamu? Punya. Kenapa? Karena udah terlanjur nyaman, aman sama kamu. Deepening attraction, mendapatkan sebuah atraksi dari tindak tanduknya soal kebaikan ke dia, mendapatkan sebuah action pemenuhan secara emosional dari kamu. Bukan hanya kamu saja, kamu pun juga sama mendapatkan hal serupa dari dia. Mungkin bacaan ini kamu yang melekat sama dia atau dia yang melekat sama kamu. Tapi sebagai fokusnya adalah dia. Sebagai fokusnya adalah dia. Dia masih punya cinta nggak sama kamu? Masih. Dan ini kemelekatannya bukan hanya fisik saja, tetapi secara emosional. Ini juga masuk soal kebahagiaan. Kalau sudah masuk secara emosional, secara fisik, oke, ini bisa dinikmatin, namun terkadang bisa nyiksa. Makanya saat kebahagiaan juga harus bisa memahami tentang sumber kemelekatannya itu dari mana sih? Apakah dari harapan atau hal lain sebagainya? Mungkin Kevin akan membahas sedikit ya, cerita sedikit tentang kemelekatan secara psikologis. Ya, yang namanya seseorang ini bisa melekat secara emosional di dalam sebuah hubungan. Karena ada kebutuhan dasar manusia, yaitu akan koneksi. Kartu Two of Heart atau Two of Cup itu artinya adalah koneksi. Jadi ini sudah berarti bahwa ini adalah kebutuhan dasarnya dia sebagai manusia yang butuh akan koneksi, kelekatan, dan juga rasa aman di kartu Four of Cup. Inilah yang membuat diri dia ngerasa bahwa secara emosional butuh. Bukan ingin lagi, tapi memang butuh. Dan mungkin ada beberapa alasan. Ini alasan secara utama ya, kenapa kelekatan itu hadir. Yang pertama adalah kebutuhan akan rasa aman, seperti yang Kevin sebutkan tadi, terutama di kartu Four of Cup. Kebutuhan akan rasa aman. Hubungan yang dekat nih, saat bagian ini seringkali memberikan sebuah rasa aman, rasa nyaman, stabilitas. Angka 4 itu juga artinya adalah stabil ya, stabilitas. Ketika mungkin dia ngerasa bahwa dipahami sama kamu, diterima sama kamu, dan ini yang memperkuat keterikatan emosionalnya dia sama kamu. Sekarang coba lihat deh, kamu selama ini memahamin dia, kamu selama ini menerima dia apa adanya, dan inilah yang membuat dia melekat sama kamu, karena kamu sudah memberikan sumber kebutuhannya dia dari perasaan ingin dipahami dan ingin diterima. Kamu sudah kasih ke dia. Dan ini yang dinamakan adalah kebutuhan akan rasa aman dari apa yang dirasakan dalam kelekatan ini. Lalu kita membahas sedikit tentang inner child, atau mungkin juga
anak batin atau mungkin juga pengalaman masa lalu. Kenapa orang tuh bisa melekat secara emosional? Mungkin ada yang namanya pengalaman masa lalu, inner child, atau mungkin juga anak batin ya. Karena pola kelekatan ini sering terbentuk sejak masa anak-anak sahabat kebahagiaan. Dan yang namanya seseorang ini punya gaya keterikatannya beda-beda, seperti anxious atau mungkin juga avoidant. Kevin menjelaskan sedikit ya sahabat kebahagiaan. Mungkin ini akan ngerasa panjang, tapi Kevin harap yang Kevin jelaskan ini bisa kalian terima. Karena yang namanya seseorang ketika memiliki pengalaman masa lalu dan di saat dia masih kecil, ini bisa ke bawah loh. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana dia melekat sama kamu dalam hubungan dewasa ini. Dalam hubungan dewasa ini ada yang namanya anxious attachment atau keterikatan dari kecemasan. Dan biasanya orang dengan gaya semacam ini sangat mendambakan yang namanya adalah kedekatan dan juga kepastian dalam hubungan. Ini mungkin juga bisa berarti kamu. Kalau misalnya kamu kayak ngerasa bahwa oke, aku mendambakan sekali kedekatan dan kepastian dalam hubungan. Yang selalu diharapkan, yang selalu dibahas itu tentang kedekatan, kepastian. Nah, ini sumbernya dari mana? Sumbernya dari anxious attachment itu, dari keterikatan cemas. Lalu sering merasa takut jika ditinggalkan. Nanti akan timbul rasa, apa udah gak cinta lagi ya? Apakah udah gak cinta lagi ya? Ini sumbernya dari apa? Ini dari inner child nih yang muncul nih saat bagian dari pengalaman masa lalu saat anak-anak. Dan ketika tumbuh dewasa, ini bisa dirasakan. Dan terkadang kalau misalkan ada anxious attachment-nya di sini, ini bisa menjadi overthinking. Kalau misalkan ngejalin sebuah hubungan, dia selalu overthinking terus sama kamu, atau sebaliknya kamu sering overthinking sama dia. Nah, kamu melekat sama dia dengan gaya anxious attachment ini. Dan terkadang juga orang semacam ini yang ngerasain anxious attachment ini terlalu peka terhadap penolakan atau terlalu sensitif terhadap penolakan. Kalau misalkan ada sebuah penolakan dan itu sensitif banget, ini sumbernya sudah masuk ke dalam ranah psikologi. Ada di pengalaman masa lalu saat kecil. Makanya cinta itu butuh kedewasaan saat bagian. Butuh kedewasaan. Lalu kalau misalkan energinya di sini secara anxious attachment adalah selalu mencari validasi. Selalu butuh validasi. Butuh validasi yang konstan. Dan bisa merasa cemas jika pasangan atau kamu terlalu sibuk atau tidak responsif. Nah, kalau misalkan nih kamu yang sibuk nih saat bagian, kamu punya kegiatan apa, sibuk atau apa, dia overthinking. Dia selalu mencari validasi dari kegiatan kamu secara konstan. Atau kebaliknya, kamu selalu mencari validasi ke dia dan lain sebagainya. Terlebih kalau berkaitan dari respon. Ini bisa mengindikasi dampak dari pengalaman masa lalu kamu tentang anxious attachment ini. Kalau dilihat dari akar penyebabnya, dari mana? Ini biasanya dari pengalaman masa kecil. Terutama misalkan saat masa kecil ini biasanya yang tidak stabil dari pola asuh atau pengasuh yang tidak konsisten, atau dari cara didik, parenting, atau mungkin juga saat kecil ini dititipin, entah dititipin sama mbak, baby sister dan lain sebagainya, kurang mendapatkan sebuah kasih sayang dari orang tua atau jauh dari orang tua, dan kadang tidak merasa tetap bahwa yang namanya cinta itu nggak stabil karena berubah-ubah. Mungkin habis diasuh sama A, kemudian asuh sama B, kemudian diasuh sama C, atau sering ditinggal, sehingga ketika kecil itu ngerasain bahwa kenapa yang namanya cinta itu tidak stabil, tidak konstan. Makanya efeknya apa? Gedenya itu selalu mencari sebuah validasi. Dan responnya harus cepat, Nah, ini penting nih buat saat bagian. Parenting itu penting banget nih. Karena gimana pun juga kalau kita didik anak dengan pola yang benar, pola yang baik, ini juga akan mempengaruhi si anak tersebut di masa depan nanti. Karena itu pasti akan selalu dibawa saat bagian, selalu dibawa sampai dengan masa depan nanti. Karena yang membentuk karakter anak itu kan dari orang tua.
Dan ini bisa menjadi sumber dari kelekatan atau kemelekatan secara emosional. Lalu yang kedua, gaya kemelekatan itu ada yang namanya avoidant attachment atau keterikatan menghindar. Nah, orang yang gayanya semacam ini cenderung kayak merasa tidak nyaman dengan kedekatan emosional yang terlalu dalam, sehingga kadang-kadang tuh kayak menghindar, nggak pernah mau bahas tentang perasaan. Kalau bilang perasaan ngindar terus, padahal dia selalu melekat dan selalu mau, tapi nggak pernah menunjukkan dia punya emosional sama kamu. Dan terkadang orang kayak gini tuh kayak ngerasa tidak nyaman dengan kedekatan emosional yang terlalu dalam, sahabat bagian. Boleh dikategorikan mungkin itu adalah si pekok yang aku cintai. Jadi gaya kelekatannya sumber dari pengalaman masa lalunya itu adalah avoidant attachment atau keterikatan menghindar. Nah, coba kamu cek deh, dia tuh sering hindar sama kamu nggak? Kalau membahas tentang perasaan, kalau sering menghindar membahas tentang perasaan yang terlalu dalam dan lain sebagainya, tapi dia masih tetap mau sama kamu, ini yang dinamakan avoidant attachment atau keterikatan menghindar. Biasanya gaya semacam ini sering menjaga jarak atau menahan diri di dalam sebuah hubungan. Bahaya loh, perasaan ditahan loh. Menjaga jarak, dia jaga jarak nggak sama kamu, selalu menahan diri nggak sama kamu. Makanya yang namanya hubungan itu perlu ada sebuah keterbukaan. Dan Kevin tulis di buku Connection di sini untuk menciptakan koneksi yang baik. Walaupun mungkin dia punya trauma di masa lalu dan lain sebagainya, tapi kalau misalkan saat bagian belajar di sini untuk tidak menjaga jarak, kehadirannya selalu dipenuhi, nggak pernah menahan perasaan, maka koneksi itu bisa tercipta. Kenapa dia nggak pernah ngerasa koneksi yang kuat sama kamu? Ya mungkin ada masalah-masalah yang berkaitan dari avoidant attachment-nya di sini. Keterikatannya dia yang selalu menghindar. Atau mungkin juga dia terlihat mandiri secara emosional, tapi sering menekan atau menghindar kebutuhan emosionalnya sendiri. Makanya perasaan itu nggak boleh ditahan. Kalau mau curhat ke pasangan, ngobrol ke pasangan dari hati ke hati. Ditinggal pergi, merengek, merajuk dan lain sebagainya, tapi kadang nyakitin. Ini perlu diulas lagi. Biasanya orang yang avoidant attachment di sini juga kayak ngerasa sulit untuk mengekspresikan perasaan atau membuka diri sepenuhnya. Cinta tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa ngungkapin. Ini mungkin juga berkaitan juga dari divine, juga bisa terlalu maskulin, sehingga terkadang empatinya susah. Tapi kalau orang NPD, ini susah untuk mengekspresikan perasaan yang sebenarnya, membuka hati yang sebenarnya. Ini mungkin juga ada bagian dari avoidant attachment-nya dia. Dan akar penyebabnya atau akar pemasalahnya semacam ini biasanya berasal dari pengalaman masa kecil, dimana mungkin dari pola asuh. Ketika diasuh, ini kayak sikapnya pengasuhnya itu dingin. Pengasuh ini bisa berarti orang tua atau siapapun ya, sering diperlakukan dingin atau terlalu menuntut untuk mandiri, sehingga ketika dia kecil, ketika dia anak-anak, belajar bahwa mengekspresikan kebutuhan emosional itu tidak aman. Nangis nggak baik. Ya kalau masih kecil mau nangis ya silakan, nggak boleh nangis aja, cengeng banget, bla 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 bla. Nanti si anak menahan diri untuk tidak menangis. Kalau mau nangis ya nangis, biarkan untuk merasakan emosional secara lega. Ini mungkin bisa dijadikan sebagai edukasi ya untuk saat bagian berkaitan dari kelekatan secara emosional ini atau kemelekatan secara emosional ini, secara psikologis. Dan biasanya orang yang mungkin ada pengalaman masa lalu seperti yang Kevin sebutkan dari inner child di sini, ini mungkin kalau misalkan tidak ada kesadaran, sulit untuk ngejalin sebuah hubungan yang normal. Terkadang sering nyakitin pasangan, melekat tapi secara emosional nggak bisa ekspresif. Karena yang namanya cinta itu kita harus bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan kepada pasangan kita, sehingga kebutuhan emosionalnya itu terpenuhi ya, saat bagian. Dan seseorang yang mungkin alasan utama lainnya tentang kelekatan secara emosional di sini,
ini biasanya tentang investasi emosional. Karena sering waktu secara berinvestasi secara emosional dalam bentuk perhatian, kasih sayang, kenangan bersama. Ini pengen banget, ya aku harus ada kenangan nih sama kamu, menginvestasikan rasa keterikatan yang kuat, terutama dalam ranah perhatian, kasih sayang dan lain sebagainya, selalu nuntut itu. Lalu juga tentang validasi. Biasanya orang yang melekat secara emosional itu kebutuhan akan validasi dan identitas dalam sebuah hubungan. Karena yang namanya sebuah hubungan ini sering menjadi cermin identitas dan harga diri. Merasa dicintai dan dibutuhkan oleh orang lain untuk memberi perasaan berharga. Maka dari itu sahabat bagian, apapun yang terjadi antara kamu dan juga diri dia, ini penting banget biar nggak kayak ngerasa butuh banget validasi dalam sebuah hubungan. Puji ya pasangannya, puji dia, ucapkan kata sederhana terima kasih. Sayang, makasih banget ya udah nemenin aku. Sayang, makasih banget ya selama ini kamu udah baik sama aku, kamu udah ngertiin aku. Biar nggak mencari validasi. Kalau nggak sering ngucapin kata terima kasih, maaf dan lain sebagainya, dia bisa ngarep loh. Dan itu yang membuat dia tuh melekat secara emosional. Lalu dari hormon juga berpengaruh. Kenapa orang bisa melekat? Dari hormon juga berpengaruh. Kimia biologis sahabat bagian hormonnya ini seperti hormon oksitosin. Hormon oksitosin. Atau mungkin juga orang bilangnya ini disebut hormon cinta, yang dilepaskan saat seseorang ini menjalani sebuah kedekatan fisik dan emosional. Ini akan memperkuat hormon tersebut. Setiap orang itu kan punya hormonnya ya, hormon oksitosinnya itu. Ini juga bisa membuat seseorang itu kayak ngerasa bahwa pengen ngejalin terus kedekatan fisik emosional untuk memperkuat ikatan hubungan ini. Ini juga bisa menjadi sumber kenapa orang bisa melekat secara emosional. Lalu yang selanjutnya, melekat secara emosional semacam itu karena ada sebuah harapan, karena ada sebuah proyeksi dari masa depan. Ketika dia atau mungkin juga kamu sahabat bagian membayangkan tentang masa depan bersama dia, dan ini terkadang bisa semakin terikat dengan kemelekatan ini. Apakah aku bisa bahagia dengan dia di masa depan nanti? Apakah hubungan kita akan langgeng sama dia di masa depan nanti? Dan itu pasti akan menjadi sebuah harapan yang besar, akhirnya melekat secara emosional. Namun perlu diingatkan sahabat bagian, masa depan itu kita nggak tahu. Masa depan hubungan dengan siapapun kita nggak tahu mau seperti apa, bagaimana. Maka poin pentingnya, nikmatin aja hari ini, belajar dari masa lalu, menikmati hari ini, menikmati kehadiran hari ini, lalu let it go, flow, ngalir aja, sehingga kemelekatan secara emosional itu tidak menjadi sesuatu hal yang negatif, tapi bisa dinikmatin aja untuk hari ini, saat ini, dan detik ini. Karena terkadang orang itu memang takut berpisah, takut penolakan, dan bisa bertahan terus. Kenapa? Dia bisa bertahan terus kayak gini sama kamu, kenapa? Karena dia berharap dan dia punya proyeksi masa depan sama kamu. Inilah energinya. Apalagi kartu Two of Heart ini memiliki makna tentang koneksi atau keterikatan secara emosional. Artinya ya, Two of Heart ya, atau di dalam kartu tarot itu Two of Cup. Oke, kita cek untuk energi yang selanjutnya. Dan itu tadi penjelasan Kevin secara psikologi, mudah-mudahan bisa diterima ya. Mudah-mudahan bisa diterima oleh sahabat bagian. Kita cek untuk energi yang selanjutnya. Kan bener kan ada perasaan cinta. Dia melekat sama kamu beneran gak sih? Beneran sahabat bagian. Siapapun dia sahabat bagian, yang seseorang yang memang sampai dengan saat ini gak mau dan belum bisa ngelepasin kamu. Kalian bisa baca deh kalimat oracle-nya. Kalimat oracle-nya adalah romance. Kartunya adalah Jack of Heart. Jack of Heart ya. Romance, percintaan. Hubungan percintaan dia ke kamu memang melekat secara emosional. Kenapa? Karena kamu udah kasih dia rasa aman dan nyaman. Dan orang ini memang gak bisa menahan perasaannya sama kamu. Dan itu memang harus diungkapkan, harus didiskusikan, harus disampaikan.
Dan mudah-mudahan dia bisa menyampaikan apa yang dirasa ya. Kalau nggak bisa disampaikan dan lain sebagainya, ini bisa membuat diri dia itu ngalamin hal-hal yang berkaitan dari avoidant attachment itu. Seperti yang Kevin sebutkan tadi ya, saat bagian. Dia nahan perasaan sama kamu. Karena dia butuh hubungan yang penuh dengan sisi romantisme. Romance tentang percintaan. Jadi memang benar ya, seperti apa yang Kevin sebutkan, alur cerita ini tertujunya udah masuk ke kemelekatannya dia secara emosional sama kamu. Oke, terima kasih semesta karena Kevin dapat ide ini dari intuisinya Kevin. Kevin dapat intuisi itu, kata kuncinya adalah melekat. Apa sih dibalik kemelekatan itu? Ternyata ini nih muncul. Ini kalian bisa baca ya, kartunya adalah romance. Oke, kalimat oracle-nya adalah romance. Ini Kevin reading, nggak pernah manipulasi kartu, dan jarang videonya Kevin tuh di-cut, diedit, jarang. Mau bikin setengah jam, 45 menit atau live streaming ya udah langsung. Kita cek ya untuk energi yang selanjutnya. Wow, sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah Nine of Spades atau 9 wajik ya. Kartunya, kalimat oracle-nya adalah nightmare, mimpi buruk. Saat bagian, jangan ditinggal ya orang ini ya. Dia takut banget kalau ditinggal kamu, karena bagi dia, mimpi buruknya dia adalah ditinggal kamu. Tuh, mimpi buruknya dia ditinggal kamu. Ini dia beneran ngerasa mimpi buruk banget sih. Kalau misalkan secara emosional nggak dapat perhatian, rasa aman, rasa nyaman dari kamu, dia bakalan stres. Atau mungkin ini kebalik loh, kamu yang ngerasain energi dari pembacaan Kevin. Ingat, bacaan ini adalah general reading ya, bacaan ini adalah general reading, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu atau dia, atau mungkin juga bisa kebalik antara kamu dan dia, atau vice versa ya. Oke, Kevin mau tanya Nyi Dasimah ya. Kita tanya Nyi Dasimah tentang energinya, yang dia ternyata nggak bisa menahan perasaan kepada kamu, memang melekat sama kamu, dan bahkan kartu terakhir paling kanan itu adalah mimpi buruk. Kalau kamu nggak memenuhi emosionalnya dia, tapi harus saling seimbang ya. Kalau misalkan dia kamu sudah memberikan pemenuhan emosional sama dia, dia juga harus sama melakukan hal yang sama juga, sehingga nggak terus mencari validasi atau nungguin validasi. Makanya hubungan itu harus ada keterbukaan. Oke, jadikan ini sebagai pengalaman ya, sobat bagian. Entah resonate entah enggak, kalian ambil edukasinya aja, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Oke, Kevin mau tanya kepada Nyi Dasimah, kemelekatan ini gimana sih Nyi? Oke, kita tanya kepada Nyi Dasimah, terutama dia, bagaimana kelekatannya dia kepada saat bagian yang nonton videonya Kevin di sini. Oke, Kevin taruh sini aja, takut ambrol kartunya. Kita cek untuk kartu yang selanjutnya, komitmen. Nyi Dasimah berkata bahwa dia punya rasa melekat sama kamu, tapi Nyi Dasimah berpesan bahwa orang ini harus punya komitmen loh sama kamu. Kalau enggak stabil. Kamu juga perlu menuntut sebuah komitmen dalam hubungan ini, biar kamu bisa ngerasain kalau hubungan ini tidak berkomitmen, ketidakstabilan itu pasti akan muncul yang akan mempengaruhi hubungan kamu, bisa dinikmati atau enggak, atau hanya berharap tentang proyeksi masa depan itu harus seperti apa dengan dia, apakah bisa bersama atau berakhir. Maka dari itu, kelekatan secara emosional di sini harus dipahami dengan kesadaran tinggi. Kuncinya ada di mana? Ini, katanya Dasimah, komitmen. Kalian bisa baca ya. Kartunya adalah komitmen. Oke, kita cek untuk energi yang selanjutnya. Apa kata Nyi Dasimah? Kecepatan saat kebahagiaan. Kecepatan ini tentang sebuah perubahan dan juga pergerakan ya. Ya, jadilah yang pertama dulu saat bagian. Jadilah yang pertama dulu untuk menunjukkan bahwa kamu bisa memberikan respon kepada dia tentang apa yang kamu rasakan. Nggak perlu nunggu. Siapa yang bisa untuk menyampaikan perasaannya, sampaikan. Nggak usah nunggu. Kenapa? Karena menahan perasaan ini berbahaya. Mungkin kamu masih punya trauma masa lalu, atau dia masih punya trauma masa lalu dari pengalaman masa lalu yang buruk.
terutama dari inner child, seperti yang Kevin sebutkan, dari gaya avoidant attachment. Makanya di sini butuh kecepatan. Yang nggak boleh menahan perasaan itu memang benar. Nahan perasaan termasuk rindu, itu nggak boleh. Rindu yang semakin ditahan, nyiksa saat bagian, bener nggak? Kalian pernah nggak ngerasain rindu sama orangnya, tapi nggak tersampaikan, akhirnya nyiksa, gelisah, nangis sendiri, resah sendiri, sampai keringat dingin. Kalau udah ngerasain hal itu, ini mungkin juga berpengaruh dari pengalaman buruk ketika masih kecil tentang gaya avoidant attachment. Lebih baik menjadi orang yang sanguis, ngomong apa adanya, lega, tapi harus dikendalikan. Dan di sini Kevin ngerasain butuh kepekaan yang cepat untuk ngerasain apa yang dirasakan, sampaikan sama kamu. Kemudian apa? Terima, diskusikan, terima dengan hal yang baik. Oke. Lalu apa katanya Dasimah yang selanjutnya? Value atau nilai. Saat bagian pandangi hubungan ini punya nilai atau enggak. Nilai dalam artian mungkin ini berkaitan dari norma, karma baik dan karma buruk setiap hubungan. Karma baik setiap hubungan itu pasti ada. Kalau hubungannya kelekatan emosional ini datangnya dari cinta bersegi-segi, pasti value-nya, kelekatan ini akan membuat hubungannya semakin tersisa. Kenapa? Karena nggak punya komitmen. Cinta bersegi-segi ada komitmen nggak? Rata-rata nggak ada. Komitmen itu bisa pernikahan, janji, ikatan suci, kepastian, kesepakatan, dan lain sebagainya. Ngejalin sebuah hubungan menggunakan cinta secara mental. Cinta secara mental itu adalah ketika ngejalin sebuah hubungan harus ada tujuan dan kepastian. Orang penganut cinta secara mental itu logis, harus bisa memberikan manfaat untuk diri sendiri dan manfaat untuk dia, serta manfaat untuk hubungan. Orang yang menganut cinta secara mental, ya memang mungkin terkesan kaku, tapi mereka akan fokus dan mereka akan tetap menjaga komitmen, seperti perjanjian, kesepakatan dalam sebuah hubungan. Yang mungkin bingung tentang penjelasan Kevin, cek aja video-videonya Kevin atau mungkin juga beli bukunya Kevin ya. Karena Kevin membagi cinta sebagai cinta secara mental, cinta secara emosional, cinta secara fisik, dan cinta secara spiritual. Oke, ini letak value-nya. Lalu apa kata Nyi Dasimah? Rasa syukur. Bersyukurlah sahabat bagian. Ketika kemelekatan ini sebagai bentuk emosional yang memang bisa dinikmati, maka bersyukur. Ya Tuhanku, terima kasih Engkau telah menghadirkan diri dia dalam hubungan ini. Aku berterima kasih bahwa kita selalu menjaga hubungan ini tetap aman dan juga nyaman. Aku bersyukur tentang apa yang aku rasakan kepada diri dia. Dan aku mensyukuri setiap hubungan ini penuh dengan pertumbuhan. Bersyukurlah apapun itu juga sahabat bagian, termasuk bersyukur tentang penderitaan yang kamu rasakan. Yang tujuannya apa? Agar kamu bisa menjadi kuat dalam merasakan hubungan ini. Oke, ini mungkin nasihat dari Nyi Dasimah ya, karena Nyi Dasimah sosoknya bijaksana banget ya. Sosoknya bijaksana banget. Pakainya bajunya itu merah-merah cantik. Tapi Kevin perkenalan pertama Kevin nyebutnya adalah kuntilanak merah. Makanya Kevin bikin kartunya adalah kuntilanak merah ya. Gak selalu yang merah itu jahat kok sahabat bagian. Kita cek untuk energinya selanjutnya. Firasat sahabat bagian. Firasat datangnya dari mana? Dari intuisi kamu, dari kepekaan kamu. Firasat ini juga sebagai bentuk petunjuk. Jika kamu memiliki sebuah firasat dalam hubungan ini memang penuh dengan kemelekatan yang harus dirombak lagi menjadi lebih baik lagi, pasti bisa. Dan bagaimana dengan diri dia? Apakah dia punya firasat kepada kamu? Punya sahabat bagian. Kenapa? Karena kamu sudah memberikan rasa aman ke dia. Kamu sudah memberikan afeksi sama dia. Kamu sudah memberikan segala bentuk pemenuhan yang dia butuhkan. Kamu udah ngasih itu ke dia. Maka dia juga punya firasat tentang kamu. Kalau kamu berubah sedikit, kamu menghindar, dia tahu. Kalau kamu memilih untuk menjauh dari dia, dia tahu. Kalau kamu berubah sedikit dari dia tahu salah bagian. Kenapa? Karena dia punya firasat di sini. Mungkin ini bisa tertukar antara energi kamu atau energinya dia. Tapi yang jelas ini adalah energinya. Oke, tambahan. Kevin pakai kartu Balinese Oracle di sini. Ada pesan apa semesta yang bisa disampaikan kepada saat bagian? Kita tarik ya energinya. Ini Kevin pakai semua kartu bikinan sendiri ya. Kalimat oracle-nya dari Balinese Oracle di sini.
apa ya? Kevin ambil 4 aja sebagai pesan semesta. Keluarga, satu bagian. Yang namanya sebuah hubungan, kita bisa berperan sebagai apapun. Ya, kita bisa berperan sebagai apapun. Jangan ngerasa bahwa hubungan itu hanya aku dan kamu saja sebagai pasangan kekasih. Tapi peranlah menjadi keluarga, peranlah menjadi teman, sahabat, atau mungkin juga rival, biar hubungannya semakin tertantang, penuh dengan adrenalin. Tapi ketika kamu ngerasa bahwa hubungan itu adalah bagian dari keluarga, seburuk-buruknya keluarga pasti kita bisa menerima. Kalimat oracle-nya adalah sejauh apapun kita pergi, keluarga adalah tempatmu kembali. Berafirmasilah, bukan hanya sebatas aku dan kamu adalah cinta, tapi dia adalah keluarga kamu. Seburuk apapun dia, keluarga pasti bisa diterima. Iya kan? Lalu untuk energi yang selanjutnya, kekuatan. Oke, menghadapi hubungan kelekatan secara emosional di sini memang butuh kekuatan ya untuk bersabar. Ya mungkin bukan lagi sabar lagi, tapi sadar. Kalimat oracle-nya adalah tidak ada istilah gagal dalam hidup. Yang ada hanyalah sukses dan belum berhasil. Jangan menyerah. Jika kamu ngerasa ini berat, tanamkan di dalam kekuatan diri kamu bahwa aku nggak gagal kok ngejalin hubungan ini, tapi aku di sini belum menyerah. Karena aku di sini diminta untuk lebih kuat lagi dalam menghadapi kelekatan emosional ini. Lalu untuk energi yang selanjutnya, berani. Ada kekuatan Anda berani dan tunjukkan bahwa diri kamu sangat bagian yang mungkin kamu ngerasa bahwa perlu menerima diri dia, perlu tumbuh sama dia, maka beranilah untuk menciptakan hal yang positif. Semesta berkata bahwa tak ada waktu untuk mengeluh, bangun sekarang dan hadapi segala masalah. Gak usah ngeluh tentang dia. Kalau kamu juga masih ngerasa cinta sama dia, ayo berani, tumbuh, bangkit. Jangan terlalu banyak mengeluh tentang cinta. Sekalipun dia hubungannya toksik, kamu mengeluh, ya udah, solusinya adalah hindari atau putuskan hubungan itu kalau misalkan toksik. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa ini sebenarnya hubungannya nggak toksik kok, perasaan ini tetap masih ada dan cukup dalam, berani. Tumbuhlah menjadi hubungan sesuai dengan versi kamu. Entah cinta secara emosional, cinta secara mental, cinta secara fisik, atau yang lebih tinggi lagi, cinta secara spiritual. Semua itu butuh proses. Lalu untuk kalimat oracle yang selanjutnya, cermin. Itu kan benar kan? Seperti yang Kevin sebutkan, bahwa koneksi semacam ini adalah bagian dari refleksi atau cerminan. Karena yang namanya hubungan keterikatan secara emosional itu juga bagian dari cerminan diri. Bagian dari cerminan diri saat bagian. Cintailah orang yang kita lihat di depan cermin. Nah, cintailah seseorang yang kita lihat di depan cermin. Kalau kita bercermin, yang dilihat pasti adalah bayangan kita sendiri. Sebelum kelekatan emosional ini menjadi sesuatu yang bermasalah, maka langkah baiknya kamu bercermin, cintai dulu bayangan yang ada di cermin itu. Siapa? Kamu sendiri. Dengan menekankan bahwa diri kamu mencintai diri sendiri yang diutamakan, maka cintanya di sini tidak akan berlebihan dalam kemelekatan emosional di sini, sehingga tidak selalu mencari validasi, sehingga tidak selalu mencari bahwa perasaan mana yang paling besar, aku atau kamu, dan lain sebagainya. Karena terkadang penolakan dari ranah emosional ini bisa membuat cinta itu seperti cermin yang pecah, broken mirror. Tapi ketika kamu melihat bahwa dia adalah kamu adalah dia, mungkin bisa merefleksikan tentang kebutuhan cinta kalian. Oke, ini adalah energi yang bisa Kevin lihat, terutama dari pertanyaan yang bisa muncul ya. Cukup panjang sahabat bagian, karena Kevin asik sendiri untuk menjelaskan energinya, terutama di bagian psikologinya ya sahabat bagian. Yang penting ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Mudah-mudahan edukasinya bisa diterima oleh sahabat bagian ya. Kita cek untuk inisial lama dan juga zodiaknya. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kita cek ya. Yang pertama adalah zodiaknya siapa nih yang paling kuat. Zodiaknya yang pertama Aquarius muncul, lalu di sini adalah Libra, lalu di sini adalah Taurus, lalu di sini adalah Capricorn, ada Aries, lalu di sini adalah Gemini, ada Virgo, ada Leo, ada Scorpio, lalu di sini adalah Sagittarius. Itu adalah beberapa zodiak yang paling kuat
untuk pembacaan kita kali ini. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak keluar, tidak usah nangis, tidak usah khawatir, tidak usah bermuram durja, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Inisial nama yang pertama adalah huruf L, lalu selanjutnya di sini ada huruf Q, lalu di sini ada huruf E, lalu di sini ada huruf S, lalu di sini ada huruf M, ada huruf T, lalu di sini adalah huruf R, ada huruf Y, selanjutnya adalah huruf D, ada huruf I, lalu ada huruf V, selanjutnya ada huruf A, ada huruf C, ada huruf U, selanjutnya ada huruf B, ada huruf G, ada huruf Z, ada huruf H, ada huruf O, ada huruf F, dan yang terakhir adalah huruf X. Oke, ini adalah beberapa inisial nama yang terbaca untuk tema kita hari ini. Mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Personal reading DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin. Ada di kolom bawah ini ya, satu bagian. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.